Apakah Anda tahu bahwa ada sebuah tempat di mana waktu bisa berhenti? Dan tempat itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa keluar dari tempat itu. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan. Dan kita menyebutnya sebagai black hole atau lubang hitam. Black hole atau lubang hitam adalah bagian dari ruang dan waktu yang memiliki gravitasi paling kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa menghindarinya. Setiap benda angkasa yang sudah dekat pada lubang hitam akan terseret ke dalam lubang itu dan menghilang tanpa jejak. Black hole tercipta akibat tabrakan dua bintang yang memiliki massa yang sangat besar, bakal 8 kali lebih besar dari massa matahari. Ketika kedua bintang itu bertabrakan, terjadilah ledakan besar yang menghancurkan kedua bintang itu. Hasil dari ledakan itu menciptakan black hole atau lubang hitam. Tapi hari ini kita tidak hanya membahas mengenai ganasnya kekuatan gravitasi lubang hitam, namun sembari kita juga membahas sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa lubang hitam merupakan tempat menuju dimensi waktu yang lain. Apakah itu benar? Pada tahun 1935, seorang marsikal bernama Victor Goddard berkebangsaan Inggris sedang melakukan penerbangan solo dengan pesawat jenis Hawker Hart dari kota Andover menuju kota Edinburgh, Skotlandia. Saat sedang terbang di desa Drem, ia memperhatikan sebuah pangkalan udara yang sudah lama ditinggalkan. Kondisi tempat pangkalan udara itu sudah sangat bobrok. Rumput liar tumbuh di landasan pacu, hanggar runtuh, dan tidak ada aktivitas manusia sama sekali di pangkalan udara itu. Saat kembali terbang dengan rute yang sama dari kota Edinburgh menuju kota Andover, tiba-tiba saat dalam penerbangan awan menjadi gelap dan tekanan atmosfer menjadi aneh. Petir menyambar di setiap awan-awan gelap, dan awan itu membentuk sebuah lorong yang menutupi pesawat yang dikemudikan oleh Marsikal Goddard. Menyadari bahwa fenomena cuaca itu sangat berbahaya, ia pun berusaha untuk keluar dari dalam lorong yang dibentuk oleh awan-awan aneh itu. Perlahan ia mulai keluar dari lorong dan samar-samar melihat desa Drem dari bawah. Namun kali ini desa Drem terlihat sangat berbeda. Landasan pacu terlihat bersih dan tertata. Ada 4 pesawat yang bukan model pesawat RAF. Saat itu berwarna kuning cerah yang bukan warna standar militer Inggris. Para mekanik terlihat mengenakan pakaian biru dan suasana di sana terasa tenang seperti bukan di tahun 1935. Namun semakin ia mendekati desa dan semakin awan-awan itu menghilang dari pandangannya, seketika itu juga desa Drem kembali terlihat seperti semula, kumuh dan terbengkalai. Marsikal Goddard menjadi kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Segera ia cepat-cepat menuju kota Andover, dan setelah sampai di kota itu, ia menceritakan penglihatannya itu kepada para kerabatnya dan teman kerjanya. Namun mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Marsikal Goddard. Banyak orang beranggapan kalau ucapannya itu hanya sekedar sarkasme untuk menyindir kota-kota yang tidak terawat. Namun 4 tahun kemudian, RAF atau Royal Air Force Frigate Inggris benar-benar memperbarui pangkalan udara di desa Drem, mengecat pesawat dengan warna kuning dan mengganti seragam mekanik menjadi warna biru, sama seperti penglihatan yang diceritakan Marsikal Goddard 4 tahun yang lalu. Dari kejadian itu, banyak orang yang percaya bahwa Marsikal Goddard telah masuk ke lorong waktu atau melihat masa depan, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains pada saat itu. Namun beberapa orang juga menanggapi hal ini dengan pikiran logika. Mereka mengatakan ucapan Marsikal dengan sarkasmenya yang sederhana
membuat RAF merasa malu dan mereka akhirnya merenovasi pangkalan itu sehingga menjadi pangkalan yang layak digunakan kembali. Namun pertanyaannya, kenapa penglihatan Marsikal Godard sangat mirip sekali dengan realita yang terjadi di masa depan? Apakah kita perlu meniru cara Marsikal Godard dalam memberikan sarkasmenya kepada pemerintah? Sangat meresahkan. Saya melihat sesuatu di masa depan. Ketika saya berjalan, tiba-tiba ada lorong waktu. Di dalam lorong waktu itu, saya melihat pemimpin yang benar-benar sangat peduli terhadap keluarga koruptor. Nice. Black hole terbentuk dari bintang yang runtuh. Di tengah-tengah black hole ada singularitas, titik tanpa volume, tapi dengan massa tak terbatas. Saat sesuatu atau benda angkasa melewati event horizon atau batas jarak yang aman dari black hole, maka benda itu akan masuk ke dalam tarikan kuat lubang hitam, dan benda itu akan hancur menjadi puing-puing yang halus. Jadi jika ada orang yang masuk ke dalam black hole, orang itu akan mengalami spagetifikasi karena tubuh akan memanjang seperti spaghetti dan semakin memanjang hingga menghilang dari pandangan. Tapi menurut teori relativitas Einstein, waktu dan ruang menjadi melengkung. Waktu bisa melambat drastis di dekat black hole. Ini disebut dengan time dilatation. Jadi seseorang yang tertarik ke dalam black hole tidak langsung menuju singularitas atau inti dari black hole. Awalnya orang itu akan mengitari area event horizon dengan kecepatan yang tinggi, dan orang itu bisa saja masuk ke dalam singularitas tanpa benar-benar hancur. Jadi teori relativitas Einstein mengatakan bahwa semakin besar massa sebuah benda, maka gaya gravitasi dari benda tersebut akan semakin kuat, sehingga bisa melengkungkan ruang dan waktu. Jadi seperti itulah kira-kira Stephen Hawking, yang merupakan ilmuwan yang juga terkenal sama seperti Albert Einstein, mengatakan bahwa di dalam black hole ada kemungkinan terdapat terowongan ruang dan waktu. Tapi ini belum bisa dinyatakan atau dibuktikan secara nyata. Sampai hari ini, black hole tetap menjadi misteri terbesar di alam semesta. Ia bisa menjadi kuburan bintang-bintang di angkasa, atau mungkin bisa menjadi jalan keluar menuju masa lalu dan masa depan. Pertanyaan untuk kita semua, Albert Einstein mengatakan ruang dan waktu adalah relatif dan dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi secara tidak sadar, kehidupan kita tidak lepas dari teori relativitas Einstein. Apakah mungkin bahwa kita semua sedang hidup dalam kendali black hole raksasa? Dan apakah mungkin waktu yang kita kenal saat ini ternyata hanyalah sebuah ilusi? Bagaimana menurut Anda, pemirsa? Oke, maybe itu saja pemirsa yang kita bahas tentang black hole yang misterius ini ya. Dan saya harap Anda semua sehat, menjaga kesehatan dan kurangi merokok. Dan yang paling utama adalah sayangilah uang Anda.